Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Friyanti. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu perubahan sosial dan gimana sih dampak perubahan sosial ini terhadap kesenjangan sosial. Nah, mungkin sebagian dari kalian udah tahu ya apa itu perubahan sosial, dan sebagian besar dari kalian juga udah ngerasain gimana sih proses perubahan sosial ini terjadi terhadap diri kalian gitu. Tapi di sini saya akan sedikit menjelaskan kembali apa itu perubahan sosial. Nah, perubahan sosial ini merupakan suatu perubahan yang terjadi pada kelembagaan masyarakat di dalam suatu masyarakat, yang dimana perubahan sosial ini akan berdampak pada sistem sosial gitu. Nah, sistem sosial ini berupa yang pertama nilai, yang kedua norma, dan yang ketiga perilaku masyarakat. Nah, dari perubahan sosial ini terdapat berbagai macam faktor kenapa perubahan sosial ini terjadi. Nah, perubahan sosial ini terjadi karena kondisi geografis, terus perubahan sosial ini terjadi karena komposisi pendidikan. Selain komposisi pendidikan juga terdapat berbagai macam ideologi di masyarakat dan penemuan-penemuan baru yang ada di masyarakat, atau disebut juga sebagai kemajuan teknologi gitu ya. Nah, selain itu juga perubahan sosial ini berdampak pada kesenjangan sosial. Nah, apa sih kesenjangan sosial? Kesenjangan sosial ini merupakan suatu keadaan di mana terdapat ketidakseimbangan di dalam suatu masyarakat. Nah, kesenjangan sosial ini terdapat berbagai macam perbedaan di dalam masyarakat, seperti yang pertama, terdapat kesenjangan sosial di bidang ekonomi. Nah, kesenjangan sosial di bidang ekonomi ini terjadi di antara masyarakat yang kaya dan masyarakat yang miskin. Kalian bisa lihat di gambar ini. Nah, dari gambar ini terdapat gambar gedung dan gambar pemukiman kumuh. Dari gambar ini pula, kalian dapat menyimpulkan bagaimana kesenjangan sosial ini terjadi di bidang ekonomi. Nah, lalu, mengapa kesenjangan sosial ini bisa terjadi di bidang ekonomi? Karena terdapat perbedaan penghasilan yang cukup mencolok. Selain itu juga, terjadinya kesenjangan sosial ini dapat dikaitkan dengan perubahan sosial, seperti kemajuan teknologi yang dapat mempengaruhi lapangan pekerjaan. Yang asalnya beberapa pekerjaan ini biasanya dilakukan oleh manusia, kini pekerjaan dilakukan oleh robot, mesin, dan penemuan teknologi lainnya, sehingga lapangan pekerjaan sedikit demi sedikit berkurang. Sedangkan masyarakat pada saat ini banyak sekali yang membutuhkan pekerjaan, dan pada saat ini juga masyarakat banyak sekali yang mencari pekerjaan. Yang kedua, terdapat kesenjangan sosial di bidang kebudayaan. Kesenjangan ini terjadi di antara budaya lokal dan budaya asing. Hal tersebut terjadi karena terdapat kebudayaan asing yang berkembang di masyarakat akibat globalisasi. Masuknya kebudayaan asing di masyarakat membuat kebudayaan lokal sedikit demi sedikit mulai terasingkan. Selain itu, masyarakat pada saat ini lebih bangga menggunakan kebudayaan asing daripada kebudayaan lokal. Contoh kebudayaan asing yang dianut oleh masyarakat pada saat ini yaitu perilaku konsumtif, hedonisme, seks bebas, dan kenakalan remaja. Selain itu juga perilaku masyarakat pada saat ini dilihat dari ketika berkumpul, mereka lebih senang memainkan handphone daripada ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang, bercanda, dan lain-lain. Selain itu juga, pada saat ini masyarakat lebih sering melakukan kegiatan kesenian asing daripada kegiatan seni lokal. Nah, mungkin segitu saja materi yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.